Asal-usul Batak Toba. Batak Toba berasal dari wilayah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera Utara. Asal-usulnya Batak Toba dari si Raja Batak. Menurut kepercayaan tradisional, si Raja Batak memiliki dua putra, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, yang kemudian menurunkan berbagai marga Batak. Lalu, keturunan ini berkembang biak dan menyebar ke berbagai wilayah, salah satunya di sekitar Danau Toba, dan kemudian membentuk kelompok etnis Batak Toba. Nah, kehidupan sosial budaya awal. Masa awal, masyarakat Batak Toba hidup dalam kelompok kecil atau huta atau kampung. Setiap huta dipimpin oleh seorang raja huta yang memiliki kewenangan adat kehidupan sosial diatur berdasarkan sistem Dalihan Natolu, yakni filsafah hidup yang menekankan keseimbangan peran antara tiga posisi. Yang pertama hula-hula atau pemberi istri, yang kedua dongan tubuh atau saudara-saudara, yang ketiga boru atau penerima istri. Dalihan Natolu menjadi inti afat Batak Toba dan masih berlaku hingga saat ini, terutama dalam upacara pernikahan, sistem kepercayaan dan ritual. Masyarakat Batak Toba menganut kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Parmalim. Mereka percaya keberadaan mula jadi Nabolon, sang pencipta alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, roh leluhur atau begu dipercaya memiliki pengaruh besar sehingga perlu dihormati melalui upacara adat, sesaji, dan doa. Ritual adat tidak hanya dilakukan dalam kelahiran dan kematian, tetapi juga dalam perkawinan. Setiap tahap perkawinan dilengkapi dengan doa dan simbol agar pengantin dapat restu dari leluhur dan kekuatan alam. Perkembangan budaya dulu sampai sekarang. Budaya Batak Toba pada masa lalu sangat kuat dipengaruhi adat dan kepercayaan leluhur. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, hubungan sosial, hingga pelaksanaan upacara adat. Masyarakat hidup sederhana, bertani, serta memegang tradisi seperti pemberian ulos, godang, tortor, dan aturan adat yang ketat. Percayaan awal seperti Parmalim dan penghormatan roh nenek moyang juga berperan besar dalam upacara adat. Seiring perkembangan zaman, budaya Batak Toba mengalami perubahan tetapi tetap dipertahankan. Banyak masyarakat kini hidup modern, bekerja di berbagai bidang profesional, dan memadukan adat dengan ajaran agama, terutama Kristen. Tradisi seperti ulos, godang, dan tortor tidak lagi hanya bagian dari ritual adat, tetapi juga dipromosikan sebagai identitas budaya dan pariwisata. Bahasa Batak masih digunakan, meski di kota-kota mulai berkurang karena lebih sering memakai bahasa Indonesia. Meskipun ada perubahan, nilai-nilai adat tetap menjadi pedoman. Hanya saja penerapannya lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat masa kini. Perkembangan makeup pengantin Batak Toba dulu sampai sekarang. Pada masa tradisional, tata rias pengantin Batak Toba dilakukan sangat sederhana karena keterbatasan bahan. Riasan dibuat dari bahan alami seperti bedak tepung beras untuk mencerahkan wajah dan sirih untuk memberi warna merah alami pada bibir, serta arang kayu bakar untuk menegaskan alis dan bagian mata. Rambut diolesi minyak kelapa agar hitam dan berkilau. Kemudian ditata dengan gelung sederhana atau dibiarkan terurai dengan hiasan daun atau bunga. Riasan hanya memperindah wajah apa adanya, tanpa mengubah bentuk, sehingga tampilan pengantin tetap natural. Kesederhanaan ini mencerminkan kemurnian hati, kesiapan memasuki rumah tangga, serta bentuk penghormatan kepada leluhur dalam adat Batak Toba. Pada masa sekarang, tata rias pengantin Batak Toba telah mengalami banyak perkembangan karena dipengaruhi teknik makeup modern dan kebutuhan estetika yang lebih beragam. Riasan tidak lagi menggunakan bahan alami sederhana seperti dulu, tetapi memakai kosmetik profesional yang mampu memberikan tampilan lebih halus, tahan lama, dan sesuai tren. Wajah pengantin biasanya dirias dengan teknik kontur, foundation yang merata, riasan mata yang lebih tegas, serta lipstik modern yang warnanya bisa disesuaikan dengan konsep acara. Rambut pun ditata lebih variatif, mulai dari sanggul adat yang dibuat dari rapi dan kokoh hingga gaya modern yang tetap disesuaikan dengan mahkota atau aksesoris Batak. Meskipun tampilan lebih glamor,
riasan masa kini tetap mempertahankan unsur adat seperti penggunaan ulos, mahkota, atau simbol-simbol budaya Batak Toba dalam busana. Dengan demikian, tata rias pengantin Batak Toba kini menjadi perpaduan antara sentuhan tradisional dan teknologi kecantikan modern yang memperindah penampilan tanpa meninggalkan identitas budaya. Yang pertama, foundation dipakai dengan teknik layering agar hasil rapi dan tahan lama. Yang kedua, contour dan highlight digunakan untuk menegaskan bentuk wajah. Yang ketiga, eyeshadow memakai gradasi coklat elegan dengan sentuhan gold atau rose gold agar tampilan mata lebih tegas dan mewah. Yang keempat, lipstick matte dengan warna marun, nude, dan pink. Yang kelima, alis dibentuk dengan teknik modern natural tapi tetap tegas. Yang keenam, rambut ditata dengan hairspray, digelung tinggi atau sanggul modern, dihias homba-homba dan aksen emas. Yang ketujuh, busana memakai kebaya atau gaun adat modifikasi, dipadukan dengan ulos, pria memakai jas modern dan sortali. Pengembangan busana pengantin Batak Toba dulu sampai sekarang. Dalam busana adat Batak Toba, setiap aksesoris memiliki makna simbolis dan fungsi tertentu yang menegaskan identitas budaya, keanggunan, serta status pemakaiannya. Aksesoris seperti hiasan kepala, kalung, dan kain ulos bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting yang menyempurnakan penampilan pengantin atau penari adat. Aksesoris pria. Yang pertama, bulang, melambangkan kewibawaan, kebijaksanaan, dan status kehormatan seorang pria dalam adat. Yang kedua, sortali, simboli keberanian, ketegasan, dan kehormatan laki-laki Batak. Yang ketiga, ulos, melambangkan restu, perlindungan, serta ikatan adat yang menegaskan kedudukan pria dalam upacara. Yang keempat, sabuk atau singkot, berarti kekuatan, kesiapan memimpin, dan tanggung jawab seorang pria dalam keluarga maupun adat. Aksesoris wanita. Yang pertama, kalung emas, melambangkan keanggunan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Yang kedua, hoba-hoba, simbol keindahan, kelembutan, dan kesucian perempuan. Yang ketiga, anting atau subang, melambangkan kecantikan dan martabat perempuan Batak. Yang keempat, ulos, simbol kasih sayang, doa, perlindungan, serta ikatan keluarga. Yang kelima, sortali, lambang keberanian, kehormatan, dan harga diri pada perempuan, juga berarti kemurnian dan keanggunan. Busana pengantin pria Batak Toba. Yang pertama, sortali atau bulang atau ikat kepala pria, warna merah emas sebagai simbol kewibawaan dan keberanian. Yang kedua, setelan jas modern, biasanya hitam atau gelap, dipadukan dengan dasi. Pengantin pria modern sering menggabungkan jas dengan unsur adat. Yang ketiga, ulus ragi otang atau ulus ragi hidup, kadang dililitkan ke bahu, namun di foto tampak gaya modern tanpa lilitan ulus. Yang keempat, aksesoris tambahan pin bunga di dada kiri sebagai simbol acara resmi. Busana pengantin wanita. Yang pertama, busana pengantin wanita Batak Toba, kebaya atau gaun bernuansa tradisional, warna keemasan atau putih dengan payet, elegan dan khas pengantin Batak modern. Yang kedua, kain songket atau kain tenun Batak, digunakan sebagai bawahan atau kain sarung atau singkot. Yang ketiga, ulus, biasanya ulus ragi otang, ulus ragi hidup, atau ulus sadum, diselampangkan di bahu sebagai simbol restu. Yang keempat, sortali wanita atau ikat kepala, motif merah emas melingkar di kepala, melambangkan kemuliaan perempuan Batak. Yang kelima, bunga tangan, unsur modern untuk upacara pernikahan. Busana adat Batak Toba tradisional memakai ulus sepenuhnya sebagai pakaian utama, dengan bentuk yang sederhana dan tanpa alas kaki, mencerminkan kekhasan budaya asli. Sementara itu, budaya adat Batak Toba modern menggabungkan unsur pakaian masa kini, seperti jas untuk pria dan kebaya berpayet untuk wanita, dengan ulus hanya sebagai pelengkap sehingga tampilan lebih rapi. Upacara adat perkawinan Batak Toba. Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba bukan hanya penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar dengan sistem kekerabatan Dadihan Natolu. Karena itu, perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang diatur oleh adat istiadat dan penuh simbol.
Upacara adat perkawinan Batak Toba dikenal panjang, penuh tahapan, dan setiap tahapan memiliki makna yang mendalam. Walaupun pada masa kini banyak disederhanakan, maka adat tetap dipertahankan. Yang pertama ada martumpol atau pertunangan di gereja. Tahap awal ini biasanya dilakukan di gereja khusus yang beragama Kristen. Martumpol adalah janji pertunangan resmi di hadapan jemaat di mana kedua calon pengantin diteguhkan dan diumumkan. Maknanya, martumpol menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi. Yang kedua ada marhusib atau perundingan rahasia. Marhusib berarti berbisik-bisik. Pada tahap ini, keluarga kedua belah pihak melakukan perundingan kecil secara tertutup. Mereka membicarakan hal-hal penting seperti jumlah sinamot atau mas kawin, ulos yang akan diberikan, dan teknis acara. Maknanya, marhusib melambangkan bahwa segala sesuatu harus dibicarakan dengan hati-hati, tidak terburu-buru dan penuh kerahasiaan, dan menunjukkan pentingnya musyawarah dalam adat Batak. Marhata sinamot atau perundingan mas kawin. Setelah ada kesepakatan, diadakan pertemuan resmi yang lebih besar untuk membicarakan sinamot yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sinamot bukan sekadar harga, tetapi simbol penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan putrinya. Maknanya, sinamot menjadi lambang tanggung jawab pria untuk menjamin kesejahteraan istrinya dan menjadi bentuk penghormatan kepada mertua atau hula-hula. Martonggo Raja atau musyawarah adat besar. Tahap ini adalah rapat adat yang lebih besar melibatkan semua unsur Daliana Tolu. Di sini, semua persiapan teknis acara perkawinan diputuskan, termasuk siapa yang akan memberikan ulos, susunan acara, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap prosesi. Maknanya yaitu menunjukkan bahwa perkawinan adalah urusan bersama seluruh komunitas adat, melambangkan keteraturan dan kerjasama antar keluarga. Selanjutnya, pamasu-masuhan atau mengantar jemput pengantin. Proses ini berupa kedatangan keluarga pengantin pria ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput mempelai wanita. Biasanya disertai rombongan besar dengan iringan musik gondang. Maknanya yaitu melambangkan bahwa pengantin wanita dihormati dan dijemput secara resmi, bukan sekadar diambil. Menunjukkan penghormatan pihak pria kepada keluarga wanita. Selanjutnya, pesta adat atau hari pernikahan. Inilah inti upacara perkawinan Batak Toba. Pesta biasanya diadakan di balai adat, halaman rumah, atau di gedung. Beberapa prosesi penting dalam pesta adat adalah yang pertama, tortor atau tarian adat. Tarian tortor dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan para tamu. Gerakan tangan, kepala, dan kaki melambangkan doa dan penghormatan. Maknanya yaitu yang pertama, tortor adalah simbol komunikasi dengan leluhur. Yang kedua, menjadi ungkapan sukacita atas perkawinan. Yang kedua, ada gondang atau musik adat. Alat musik tradisional Batak seperti gondang sabagunan dimainkan selama acara. Gondang tidak hanya hiburan, tetapi juga memiliki makna doa. Maknanya yang pertama, yaitu gondang dipercaya membawa restu roh leluhur. Dua, mengiringi setiap tahapan upacara agar sakral. Yang ketiga, maulosi atau pemberian ulos. Ini adalah momen paling sakral. Orang tua, mertua, dan keluarga besar memberikan ulos kepada pengantin. Ulos yang diberikan disebut ulos helah atau ulos menantu. Maknanya yaitu yang pertama, ulos adalah simbol kehangatan, kasih sayang, dan doa agar rumah tangga pengantin harmonis. Yang kedua, pemberian ulos juga melambangkan ikatan antara kedua keluarga. Yang keempat, ada makan bersama atau deke nani arsik. Biasanya dihidangkan ikan mas arsik sebagai menu utama. Maknanya yaitu ikan mas arsik melambangkan rezeki yang melimpah, keturunan yang banyak, dan hidup yang panjang. Makan bersama adalah tanda persatuan dua keluarga.
Yang kelima ada paulak uni atau pengembalian. Setelah pesta selesai, pihak pengantin pria membawa kembali sebagian makanan atau hadiah ke keluarga pengantin perempuan. Maknanya yang pertama, paulek une adalah tanda terima kasih dan balas budi. Yang kedua, melambangkan bahwa hubungan kedua keluarga akan terus terjalin.